Siapa yang presentasi lagi? Silakan. Ada suara aku nggak? Silakan. Ya, kedengaran. Silakan. Saya mau presentasi lagi. Silakan. Saya Mbak. Ya, silakan. Cara. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang rumah adat suku Manggarai yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Suku bangsa Manggarai ini tinggal di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di Manggarai terdapat kampung adat yang bernama Wairebo. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat. Salah satunya rumah adat yang terkenal itu bernama Baruniang. Baruniang terdapat 5 lantai dan ada fungsi-fungsinya juga. Lantai pertama bernama Lutur, berfungsi untuk berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut Lobo, berfungsi untuk menyimpan makanan dan barang-barang sehari-hari. Lantai 3 disebut Bentan, berfungsi untuk benih-benih, menyimpan benih-benih tanaman pangan. Tingkat keempat disebut Lemparaye, berfungsi untuk menyimpan makanan juga. Tingkat kelima disebut Hekam Kode, berfungsi untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren sekali. Tepuk tangannya, Mas. Tepuk tangannya. Tepuk tangannya, tepuk tangannya, Mas. Ya. Bicara sangat bagus, tata bahasanya juga bagus, gesturnya juga bagus ya. Tinggal tambah lagi wawasan yang bagus lagi, banyak membaca. Sekarang berikutnya silakan lagi siapa lagi? Siapa lagi? Tadi sudah Jara, yang belum siapa? Saya, Pak. Siapa? Siapa? Sadar ya, Pak. Sadar. Saya, Pak. Ya, sadar. Marsha siapa sih? Siapa? Yang mau siapa yang mau Apa? presentasi? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Iya, silakan. Siapa duluan? Nah, ini siapa? Hilda. Ya, Hilda. Marsha. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan mempresentasikan keragaman dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai jalur lintas internasional. Satu akibatnya adalah terjadinya penyebaran agama yang dibawakan dari pedagang yang singgah di Indonesia. Salah satunya adalah pada awal India membawakan agama Hindu dan Buddha. Lalu datang bangsa Gujarat yang membawakan agama Islam. Lalu ada lagi bangsa Cina yang membawakan Konghucu, dan yang terakhir datang yang membawakan Katolik dan Kristen. Setiap agama memiliki tata cara beribadahnya masing-masing. Jadi Indonesia memberikan bagi setiap orang haknya untuk memeluk keyakinannya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangannya mana? Tepuk tangan. Tepuk tangannya, tepuk tangan. Tepuk bagus. 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 Oke, Bagus. baik. Bagus. Sekarang berikutnya silakan siapa lagi? Siapa lagi? Saya Pak Atar. Atar silakan ya, Atar keren. Saya Pak Atar. Ya Atar, oke, silakan Atar. Ya, Atar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Atar, saya akan mempresentasikan tentang indahnya keragaman di negeriku. Keragaman kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila yang berarti beragam suku bangsa, agama, adat, dan budaya.
Suku bangsa yang terbesar itu adalah suku Jawa. Suku Jawa merupakan gabungan suku di Pulau Jawa. Jawa, Osing, Tengger, Samin, Oran, dan Naga. Suku yang paling sedikit itu adalah suku Nias dan suku Papua. Dan ada juga keragaman agama di Indonesia itu ada 6. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Dan adat itu, toleransi dalam keragaman agama itu adalah kita tidak menghina agama orang lain, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama. Dan ada adat itu, seni gerabah secara tradisional terbesar di Nusantara, Jawa Tengah yang terkenal dalam pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta. Di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, terkenal juga dengan seni gerabah di Banyumanik. Pulau di Maluku Tengah juga membuat gerabah disebut sempeh. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Atar sangat bagus, sama dengan yang lain, udah berani, pokoknya keren. Tepuk keren. 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 Masih ya. Wih. Bagus ya. Jadi siapa lagi? Silakan. Saya pakai laptop. Nah, Ada lagi? Siapa yang belum? Asna belum? Asna. Pindah dong tutup. Siapa? Pindah dong tutup. Siapa yang belum? Siapa? Sadan belum nih, Sadan. Satu doang. Banyak Pak yang belum. Belum banyak kan, siapa? Saya Pak. Ya, silakan. Siapa? Oke. Silakan. Ini sampingnya ada mbaknya ya? Ya. Silakan siapa lagi? Boleh dua kali yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber daya alam terbarukan buat itu Suaranya nih. suaranya nggak jelas. Siapa yang Di mute jelas ya? dulu, di mute dulu. Hari ada lagi tidak dapat diperbarui. Siapa lagi? Rasa mau presentasi nggak? Saya Pak. Saya Pak. Rasa sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Muhammad Rasadian. Saya akan mempresentasikan tentang keragaman di Indonesia. Ya. Keragaman di Indonesia sangatlah beragam. Dari keragaman suku, berbicara, sifat, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus menghargai keragaman itu dengan cara tidak mengganggu jika suku bangsa lain sedang melakukan seperti belajar menari, lalu menyanyi, kita tidak boleh mengganggu. Kita boleh mengikuti ajaran yang lain. Kita harus menghargai dan menghormati sesama. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Adian, kamu manfaatnya keberagaman. Waalaikumsalam. Adian, apa manfaatnya, Adian? Apa manfaat dari keberagaman apa? Manfaatnya kita bisa tahu keragaman teman-teman kita dan kita juga bisa belajar dari keragaman itu sendiri. Makasih ya. Oke, Adian bagus sekali. Siapa lagi silakan? Prestasi. Ya, Mas saya. Mas saya, Pak. Ya. Ya, saya. Ya, ya. Pak, Keja, Pak. Keja. Saya, Pak. Ya. Keja, Pak, Keja. Oh, Keja boleh. Keja dulu, Keja dulu boleh. Iya Pak, Keja Pak. Assalamualaikum Keja, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku akan berbicara tentang sumber daya alam mengenai bawang merah. Bawang merah adalah salah satu bumbu masak utama yang sering dipakai oleh seluruh Indonesia. Bawang merah berasal dari Iran, Pakistan, dan pegunungan di sebelah utara. Kemudian bawang merah tersebar ke berbagai penjuru dunia, baik subtropis maupun tropis. Bunga bawang merah merupakan bunga majemuk berbentuk kandang yang bertangkai dengan 50 sampai 200 kuntum bunga. Bawang merah mengandung vitamin C, kalsium, serat, dan asam folat. Manfaatnya adalah bawang goreng adalah bawang merah yang diiris tipis atau digoreng dengan minyak goreng yang banyak. Manfaat lainnya seperti bawang merah bisa dipakai dengan contohnya mengobati masuk angin, menurunkan kadar suaranya kurang jelas suaranya, menurunkan kolesterol dan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Pak. Waalaikumsalam. Saya, Pak. Silakan Asna. Tolong yang nggak disuruh Pak Usman jangan ngomong. Tolong yang nggak disuruh Pak Usman jangan ngomong. Asna yang Tolong di-mute, tolong di-mute. Ya, Asna silakan. Ya, Asna. Tolong jangan yang disuruh Pak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan tentang gaya otot. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat membuat benda bergerak atau berubah bentuk. Gaya ada beberapa jenis, yaitu gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, dan juga gaya yang lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang gaya otot. Gaya otot itu biasanya dorongan atau tarikan. Contohnya, kita mendorong mobil, kita memerlukan energi. Nah, itu kita menggunakan gaya otot untuk mendorong mobil. Dan saat sedang membuat kendi dan lihat, kita juga memerlukan dorongan. Dan gaya tersebut adalah gaya otot. Misalnya juga saat tarik tambang, kita juga menggunakan gaya otot untuk menarik. Dan juga saat menggendong anak, kita juga menggunakan gaya otot. Tapi menarik pedati juga termasuk gaya otot. Dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan siapa lagi? Tolong yang nggak disuruh ngomong Pak Usman jangan. Siapa lagi ya? Iya Zel, Pak. Iya pada ngomong. Yang mau Suaranya nggak jelas. jelas. Berisik banget, ayo di mute. Ayo di mute. Suaranya nggak jelas. Tolong di mute. Radit di mute. Radit di mute. Siapa yang belum lagi?
Radit di mute, Dit. Sadan mau presentasi nggak Sadan? Radit di mute, Dit. Sadan. Ya, Sadan silakan. Sadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presentasi tentang orang Kanekes. Orang Kanekes itu berada di Banten, di Pulau Jawa. Orang Kanekes biasanya berbicara dengan bahasa Sunda. Nah, di Banten itu kekayaan alam yang sangat besar, pemandangannya, yang lain-lain. Nah, di Banten itu ada sekelompok suku yang bernama Kanekes. Kanekes itu dikenal sebagai Kanekes luar atau orang Kanekes. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tangannya? Tepuk keren. Saya ulang, Pak. Keren. Keren. Oke, siapa lagi silakan. Yang belum siapa? Radit. Yang baru Radit. Yang baru masuk. Radit. Radit tuh. Ya, presentasi Radit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada pengis plastik setelah digosok pada serambut kering tidak mengalir sehingga disebut listrik diam. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, listrik statis artinya listrik yang diam, kalau listrik dinamis artinya listrik yang gerak. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan dong, kasih semangat teman-temannya. Oke, sekarang berikutnya siapa nih? Siapa, Pak? Ini. Bintang mana bintang? Bintang. Bintang. Allah kangen banget deh. Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Pertama dapat diperbarui, kedua tidak dapat diperbarui. Nah, yang dapat diperbarui itu juga terbagi menjadi dua, hayati dan non hayati. Apa perbedaan hayati dan non hayati? Bila hayati itu seperti makhluk hidup. Nah, hayati itu contohnya itu ada tumbuhannya dari hayati. Itu seperti makhluk yang tidak hidup. Nah, contohnya itu matahari, listrik, dan tanah. Nah, dari itu juga ada yang tidak dapat diperbarui. SDA tidak dapat diperbarui itu terbagi menjadi 3. Energi, mineral logam, dan mineral non-logam. Apa contoh energi? Contoh energi itu seperti batu bara, setelah itu BBM, dan minyak bumi. Nah, yang seperti mineral logam itu seperti batangan dan emas batangan. Nah, yang mineral non-logam itu sebaliknya bebatuan dan tanah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja, siapa lagi yang belum? Ya, yang belum siapa lagi aja? Yang belum.
Yang belum siapa? Yang belum? Yang belum Rahmatul Farel. Rahmatul Farel. Rahmatul Farel. Rahmatul Farel. Rahmatul Rahmatul Farel. Rahmatul. Kami Farel. Rahmatul Farel mana? Sini. Rahmatul Farel. Rahmatul tolong presentasi, tolong. Oh, nggak ada. Ya, Saja dong. Rahmatul Farel tidur. Bro, kedengarannya Pak Rahmatul. Tolong. Rahmatul Farel. Oke. Coba sekarang dengar baik-baik. Ikuti kata-kata Pak Guru ya. Saya dengar, saya tahu. Saya lihat, saya ingat, saya katakan, saya mengerti, saya lapar, saya ingin, Saya tahu. saya lihat, saya ingat, saya mengerti, saya lakukan, Siapa yang menyanyi lagi tuh? Siapa yang berani? Ayo, satu orang. Saya dengar ya, silakan. Ngapain, Pak? Yang Ngapain, Pak? lagu. Yang tadi nyanyi. Hmm. Oh. Silakan. Kenapa kalau saya dengar, saya tahu? Masuk otak, Pak, masuk otak. Masuk kota. Kenapa kalau ingat? Apa bedanya ingat dengan tahu? Ayo. Benar. Apa bedanya ingat dengan tahu? Kalau ingat itu dari mendengar, Pak, dari mendengar. Ah, ingat dengan Ya kali, Pak. kalau tahu dari Kalau tahu dari membaca kali, Pak. Melihat. lihat. Melihat, Pak. Ngerti dari mana ada kalau ngerti? Belajar kali, Pak. Belajar gimana cara belajarnya? Hah? Gak tahu dah. Nggak tahu ya. Jadi bisa mengerti bagaimana cara bicara kalau cara. Oh, gitu. Jadi kayak presentasi gitu. Iya, nggak mengerti. Makanya belajarlah bicara, belajar presentasi. Nah, untuk dapat presentasi yang baik, pertama harus apa? Tahu temanya atau judulnya. Kedua, gagasan pokoknya apa? Gagasan penunjangnya apa? Sampaikan dengan bahasa yang baik. Nggak usah takut, nggak usah takut salah, nggak usah nggak enak badan, nggak enak hati, sampaikan saja. Nanti kamu lama-lama bisa. Kalau sering dilatih berbicara depan banyak, ya virtual seperti ini sekarang kita ini, itu nanti akan pinter, akan ketahuan siapa diri kita sebetulnya. Apakah kalian itu banyak pengetahuannya apa tidak? Kalau kalian banyak baca buku, pasti akan berbicara dengan apa yang dibaca itu. Nah, bisa tahu. Tapi kalau diam saja, nggak tahu apakah kita itu cerdas apa tidak. Halo? Halo? Paham nggak? Paham nggak? Jadi, pertama ingat, bicara pun harus praktek. Praktek berbicara. Menari pun harus praktek. Praktek menari. Membuat sayur pun harus praktek. Praktek membuat sayur. Menyapu pun harus praktek. Semuanya. Pembelajaran terbaik itu harus praktek. Dilakukan secara sungguh-sungguh. Nah, nanti ketika dilakukan akan ada hambatan. Hambatan itu harus kita coba, kita cari solusinya. Sehingga ketemu daripada masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, bisa ditemukan solusinya kalau kita praktek. Kalau nggak praktek, kita nggak ketemu, nggak bisa apa-apa. Siapa kalian? Kalian adalah apa yang kalian ungkapkan setiap hari. Apa yang kalian katakan setiap hari. Apa yang kalian tampilkan, apa yang kalian hasilkan, apa yang kalian buat. Jadi belajar itu ingat, satu, banyak mengungkapkan. Ya. Yang kedua, banyak bicara. Banyak bicara, bukan diem aja. Yang ketiga, banyak tampil, perform. Yang keempat, banyak membuat barang-barang berguna atau bermanfaat. Halo? Halo? Hai. Halo?
Paham nggak? Hai. Oke, saya dengar, saya lihat, saya Saya lakukan, saya penting itu kalau kita nggak praktek kita nggak bisa. Tapi ketika kita praktek, Bapak juga sama. Gimana caranya nih? Oh, kok error? Kok suaranya nyium-nyium gitu? Coba lagi. Karena nggak malu, coba lagi. Jadi bisa didampingi sama mamanya. perlu mani, Pak, perlu Karena mani. suaranya bukannya ke apa? Bukannya ke kuping, ke hidung lagi. Kacau. Kacau, tolong hidup. Banyak masalah trouble gitu ya. Udah gitu kita bisa kalau malu nggak bisa tanya, ini nggak bisa. Loh, jadi belajar itu maksudnya ada masalah dicari dan sebagainya. Nanti Allah kasih jalan. Selama apa? Selama bersungguh-sungguh. Jadi jangan pernah itu untuk berbuat yang terbaik. Ya, misalnya tadi belajar virtual nih, Zoom meeting. Ini pertama kita bingung juga gimana caranya. Lama-lama sekarang udah pintar. Halo. 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 Paham nggak? Jadi saya dengar, saya tahu, saya lihat, saya katakan, saya benar, saya lakukan, saya paham. Yang paling bagus bukan dikatakan, tapi dilakukan. Nanti bisa mengatakan sesuatu. Jadi dengan dilakukan nanti bisa mengatakan sesuatu. Oke, 4A. Belajar. Ini belajarnya udah mulai selesai. Sekarang siapa yang akan memberikan pesan-pesan? Apakah hari ini belajarnya senang dengan virtual? Silakan. Saya Pak. Hazal, Pak, Hazal. Ya, silakan aja. Hazal, Pak. Ya. Oke, ya. Saya dengerin. Gantian. Saya hari ini senang sih bisa zooman sama enggak, walaupun enggak sekelas tapi sama teman-teman sekolah. Tetapi tadi jam zoomnya ini kan kata Bapak jam 14.00 jam 14.00. Nah, saya tadi kita udah nungguin, ternyata itu deh, ternyata diundur. Jadi itu aja sih itunya. Bapak jawab ya, Pak Guru Senangnya gitu. ini ke Jakarta, maaf ya. Tadi hujan-hujanan nih. Tadi ke Jakarta. Oh. Jakarta. Oh, iya. Tiba-tiba nih mau denger ceritanya nggak nih? Nah, tiba-tiba makan. Tiba-tiba kehujanan. Nah, hujan makin jalan. Hujan airnya di tenda itu kehujanan bagi makan. Masya Allah ya. Ingat lagi itu mau kondangan. dibuka itunya. Begitu mau dibuka, iya mau Zoom meeting lupa nih. Nah, ini Pak Guru, maaf ya. Kasih banyak. Oke, siapa lagi yang punya kesan-pesan? Silakan. Mana Jara? Ada kesan-pesannya apa? Zara, Ya, kesannya apa Jara? untuk Zara. Lelola, tolong Lelola. Ya. Hari ini senang belajar Zoomannya sama teman-teman. Bisa lihat walaupun Zooman doang. Oke. Nah, sekarang Pak Guru ingin lihat senyumnya ya. Senyum semuanya ya. Bilang jahe. 1, 2, 3 jahe sampai senyum. Jahe. Tangannya. Tunggu. Bentar ya. 1, Pak Guru mau foto nih. 1, 2, 3 jahe. Tangannya. Oke. Coba sekarang ungkapkan jahe tangannya semua cakep. Oke. Makasih banyak. Sama. Oke. Sekarang belajar cukup sekian. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.